Perjalanan Onyx season ini bisa dibilang sih masih sesuai harapan sih. Masih stabil lah istilahnya. Apa mereka juga bisa masuk. Buat persiapan sih yang pasti semuanya bakal alin lah. Mau masuk upper lah, soalnya upper itu sangat-sangat berharga lah. Menurut gue itu sangat berarti lah. Untuk motivasi gue yang pasti yang pertama back to back champion ya. Karena kan ya ego buat juara tinggi banget sih. Gue baru kayak remat masuk MSC lah karena belum pernah kan MSC. Kayak juara juga sih, semuanya pengen lah. Kalau menurut gue saat lawan Gifem nanti, apalagi soal Han sih nggak terlalu gimana sih. Gue nggak terlalu lihat orang-orang gitu. Per tim sih gue timnya. Yang penting tetap respect sih, bahaya kan kecolong atau apa. Buat Gifem, alin aja, kita kasih pertandingan yang seru. Yang kurang dari Gifem di season ini banyak sih faktornya, tapi yang menurut gue paling penting ya dari diri gue sendiri juga sih. Ya, yang pastinya untuk next season gue bakal buktiin kalau gue bisa meningkat skillnya dan mental gue bakal lebih kuat lagi. Hal yang bisa dilakuin buat Gifem naik level yang pastinya ngasih waktu dan jam terbang di roster yang sekarang ini, karena menurut gue gak menjanjikan kalau banyak perombakan gitu. Terutama chemistry kita yang udah kita bangun dari awal bakal terulang lagi kalau misalnya ada perombakan. Di leg 2 lawan Onyx, gue pengen buktiin kalau kita bisa ngasih perlawanan yang lebih dari leg pertama. Untuk Onyx, walaupun kita udah dipastikan nggak lolos playoff, tapi kita bakal ngasih yang terbaik buat lawan kalian. Kamu berhasil membawa teman-teman Onyx ini upper bracket, dan kali ini di MPL Season 9 pun upper bracket lagi. Boleh ngasih tanggapannya dulu mungkin, bro? Hokinya bagus sih mungkin. Hokinya bagus ya. Alhamdulillah, maksudnya timnya emang cukup solid lah buat season. Kita kan bisa dibilang nggak banyak berubah ya untuk roster, makanya mungkin itu juga salah satunya. Jadi lebih solid ya. Iya. Betul. Oke. Nah, kan kali ini nih di MPL Season 9 kali ini kan ada award Best Coach. Sekarang ini Best Coach Award. Ya, kemarin ada lihat kemarin. Ya kan? Ya. Nah, gimana tanggapan kamu sendiri terhadap awards ini? Setelah 9 season ya. Setelah 9 season. Baru ada ini. Best Coach Award ya. Baru ada awards untuk coach. Iya. Tapi ya thank you lah buat MPL juga buat notice gitu loh untuk para coach-coach gitu. Ya seneng lah. Tentunya seneng ya, karena coach juga sekarang kerja kerasnya juga dihargai berarti ya. Ada Best Coach Award. Nah, menurut kamu sendiri, kira-kira saingan terberat kamu untuk menyabet award ini siapa? Wah, apa ya? Paling itu sih, RVL sama RVL. Zeus juga ya. Oke, memang ya itu lumayan ketat ya. Tapi kita sama-sama penasaran nanti kira-kira siapa yang akan mendapatkan posisi Best Coach Award tentunya. Nah, ngomongin kayak tadi kan kamu juga sendiri bilang ke Coach Mars bahwa tim kamu kan sebenarnya ya kombinasinya cukup fleksibel ya kan. Terus juga tidak hanya hero pick-nya saja yang fleksibel, tapi kombinasi di mid juga ini menarik sekali nih. Kita lihat di situ ya ada Kiboy sama HT ya kan. Ada juga kadang ada Kiboy sama Adrian, ada sama HT sama Adrian. Itu memang sengaja di pairing-pairing untuk dipersiapkan melawan musuh-musuhnya atau memang ada strategi? Yang pertama ya juga kita juga ngelihat kan maksudnya musuh-musuhnya lawan siapa. Mungkin kita cocoknya kalau pakai pairing yang mana ya kan. Sama kita ya nyiapin buat playoff aja sih juga. Siapin juga buat playoff. Oke, kita akan menunggu kira-kira ada kejutan apa lagi yang dipersiapkan Coach Mars di playoff nantinya. Siap. Dan yang Tunggu aja. Ini paling terakhir nih, paling ditanyain juga nih. Karena ini udah aman nih, upper bracket ya kan. Betul. Next akan lawan Alter Ego nih berarti Betul. ya kan. Nah, apakah Bang Pior akan main di match tersebut? Waduh. Jeng-jeng. Bang Pior ya. Sebenarnya gimana ya? Mungkin kita kan juga masih ada chance buat kita pucuk. Oke. Kalau misalnya kita lihat hari ini RRQ sama Evos gimana juga kan El Clasico-nya. Tapi kita sih pengen tetap ngasih yang terbaik aja sih sebenarnya. Pengen tetap ngasih yang terbaik ya, Bro. Kasih match-match seru lah buat penonton gitu. Kasih match-match seru buat penonton. Mungkin kehadiran Bang Pior juga jadi salah satu bumbu-bumbu keseruan ya. Kita sengaja masih dirahasiakan. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Coach Mars. Congratulations udah mengamankan upper bracket dan itulah tadi obrolan kita bareng dan kita balikin lagi sekarang ke host kita. Silakan, take it, caster. Go, go, go.
performa di Rebellion ini sih harapannya ingin masuk playoff sih ya. Kalau season depan sih semoga aja 3 besar. Di season ini sih gue ada peningkatan ya di MPL walaupun gue pertama kali juga harus beradaptasi. Terus next season sih kita harus lebih try hard sih, bangun chemistry-nya lebih baik. Dari gue sendiri sih komposisi player Aura sih kalau di patch ini sih lebih bagus. Aura tahu sendiri lah mainnya gimana, hyper aneh-aneh lah, hero aneh-aneh. Kunci kemenangan Aura ada di Sager, tapi ya Rebellion pasti punya kunci lain buat cari kemenangannya. Buat Aura, penampilan gue di season ini perdana, tapi kita akan membuktikan kalau kita berbahaya. Persiapan untuk playoff season ini sih lebih ke arah ke kitanya sih. Apalagi ini ada patch baru kan, kita harus lebih belajar banyak lah biar nggak ketinggalan dari tim lain. Untuk patch ini yang gue lihat sih untungnya banyak sih buat tim kita, apalagi kan tipikal kita main jungle, fighter, dan tank itu. Jadi kayak kita tinggal menguasai lebih lah. Kalau kejutan sih kayaknya pasti ada, cuma gue nggak bisa bilang di sini sih. Menurut gue sih Jisa sama Fearless sih nggak ada bedanya ya, cuma yang gue lihat tuh kalau sama Fearless lebih kuat aja mereka. Meskipun kita udah chance yang besar buat pos playoff, kita nggak bakal anggap remeh sih. Jadi kayak kita pasti lebih try hard terus menerus lah sampai kita juara. Jadi nggak expect banyak, cuma kita pasti melakukan yang terbaik. Buat Rebellion, ini kan week terakhir. Tunjukin gameplay terbaik kalian ya. Silakan. Untuk para caster dan congratulations untuk Aura Fire. Halo, hai. Halo. Halo, ada Aura Hai di sini. Tadi kamu di game kedua agak sedikit kesulitan melawan Rebellion Zion. Itu ada apa sih, Hai? Kita banyak miskom aja tadi. Banyak miskom aja dan akhirnya kalian bisa comeback juga. Itu kenapa juga tuh? Rezeki. Oh, rezekinya Aura Fire. Oke, seperti season lalu kalian akan berjuang di Lower Bracket ya. Kalau kamu berharapnya lawan pertama kamu siapa? Bigetron atau EVOS atau Alter Ego? EVOS. EVOS untuk lawan pertama ya. Kamu yakin Iya. bakal 2-0 lawan EVOS? Yakin menang. Yakin menang pokoknya ya. Oke, kamu nih yang populerin Karina build tank dan sekarang banyak dipakai sama orang-orang. Menurut kamu sendiri gimana? Nggak tahu. Gak tahu. Berarti apa yang dipakai Hai bisa jadi tren juga nih sekarang. Oke, match kalian kan udah habis nih akhirnya hari ini. Kamu puas gak dengan performa kamu di regular season ini? Puas nggak puas sih? Puas nggak puas? Nggak puasnya kenapa? Puasnya kenapa? Puasnya udah lakuin yang terbaik. Nggak puasnya nggak dapat upper bracket. Ya, belum berhasil mendapatkan upper bracket. Kalau gitu terakhir deh, pesan untuk Aura Fam. Thank you buat Aura Fams, selalu dukung kita walaupun kita kalah. Gak kalah juga sih ya. Iya. Cuma Saya kalah belum menang di tetap dukung. upper bracket. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Aura Hai ya. Itu dia interview dengan Aura Fire. So kalau gitu langsung aja kita balik ke caster. Buat tim saya sendiri, EVOS mungkin harus lebih banyak memperbaiki gameplay, terus soal persona masing-masing. Persiapan untuk playoff nanti, pokoknya intinya kita bakalan kasih yang terbaik lah buat EVOS Fans dan teman-teman. Kami bakalan siapin gameplay yang terbaik kita. Yang bakal aku bawa buat EVOS ya pastinya piala MPL Zone 9 ya pasti itu. Sama MT, ini season ini aku bakalan all in semua yang aku bisa. Buat RRQ ntar kami bakalan kasih gameplay terbaik kita. Intinya tunggu aja nanti. Kalau buat RRQ ya semua playernya aku waspadain sih. Cuman kan karena aku lawannya aku mainnya mid, lawannya Clay, aku wasdain Clay sama Finn. Buat RRQ siapin gameplay terbaik kalian. Kita ketemu di Land of Dawn. Cara biar kita bisa pertahankan upper bracket ya kita main konsistensi, terus latihannya juga serius,
Untuk performa season ini masih banyak lah yang kurang. Karena kan kita juga terakhir masih kalah kan 2 kali. Persiapan kita menuju playoff yang pasti kita tetap harus jaga kesehatan masing-masing biar nggak drop waktu tanding. Terus kita jaga mood segala macem biar nanti pas main ML yang nggak terlalu bosan. Anggapan Wan naik MPL ya yang pasti berdampak besar lah, soalnya kan Wan juga salah satu orang yang jago banget ya, tapi mungkin masih kalah sama Deden lah. Pesan untuk EVOS, siap nggak siap, siap-siapin aja ya. Setelah RRQ menang melawan EVOS di leg kedua MPL Season 9, Albert pun diwawancari oleh caster. Dalam wawancara tersebut, Albert sedikit kaget dengan roster EVOS yang dimainkan karena para sangkanya bakal roster EVOS yang dilawannya di leg pertama. Dan ini adalah interview Albert setelah match RRQ vs EVOS. Yo, thank you caster, luar biasa sekali. Congratulations Albert. Thank you. Wow, RRQ memenangkan pertandingan hari ini ya melawan EVOS Legend, luar biasa banget. Dan dengan menangnya kalian hari ini bisa dibilang kayaknya kamu jadi nggak ada lawan lagi untuk memenangkan posisi MVP regular season nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, gimana perasaannya bisa memenangkan kayaknya? Kemungkinan besar kamu yang akan berada di puncak MVP regular season. Ya yang pasti senang banget lah. Senang banget ya Iya, pastinya senang. ya. Akhirnya luar biasa banget dan juga nyangka nggak sih sebenarnya tadi ketemu sama komposisi line up dari EVOS yang barusan? Nggak nyangka juga sih soalnya kan kemarin rosternya beda kan. Terus ya kita juga nggak tahu kan roster hari ini siapa. Ya Betul. lumayan kaget sih. Lumayan kaget. Expect-nya sebenarnya lu ketemu yang ini atau lu ada expect ketemu line up yang lain dari EVOS? Mungkin masih yang kemarin kayaknya. Masih yang awal ya? Masih yang di leg 1 ya? Enggak, yang kemarin tanding. Yang terakhir kemarin Iya. tanding. Oke. Kenapa lu expect ketemunya lebih pengen ketemu sama yang mereka? Enggak kan kirain nggak bakal ganti pemain gitu. Oh, kirain bakal Iya, tetap stay yang tetap roster stay dengan kemarin. roster yang kemarin. Oke, I see. Nah, Albert sendiri kalau tadi boleh cerita di game pertama kalian agak sedikit kewalahan mungkin ya lawan EVOS ya. Boleh cerita nggak apa penyebab? Ya mereka lebih jago sih di game pertama. Di game pertama. Game pertama. Ya, game kedua, game ketiga gantian ya. Iya gantian. Luar biasa. Oke lah kalau kayak gitu, silakan Bert boleh kasih pesan mungkin buat teman-teman dari RRQ Kingdom. Silakan. Ya thank you juga semua yang udah dukung kita selama regular season ini 8 minggu. Ya masih ada playoff nanti, tetap dukung kita terus ya sampai juara. Oke, thank you ya Bert. Tetap dukung RRQ tentunya sampai juara apalagi di playoff nanti. Thank you sekali lagi and congratulations ya Bert ya. Ya thank you. Itu dia kita tadi udah ngobrol-ngobrol. Jadi kita langsung balikin lagi ke caster kita. Silakan.